mendapatkan 64 suara dari 86 suara dan resmi terpilih menjadi Ketua Umum PSSI tahun 2023 sampai 2024. Menipisnya ketersediaan minyak goreng membuat pedagang wajib jual minyak kita di harga Rp14.000 per liternya. Imbas penumpukan volume kendaraan di Jalan Pantura Pati Rembang membuat derita usaha pinggir Pantura. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Erick Thohir secara resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI untuk periode 2023 hingga 2027 mendatang. Erick Thohir unggul dengan jumlah suara 64 dari total 86 voter, sedangkan Lanyala mendapatkan 22 suara. Konsep sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali. Kongres luar biasa PSSI tahun 2023 menghasilkan sosok ketua yang baru. Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI untuk periode 2023 hingga 2027 mendatang. Erick Thohir mendulang suara dengan jumlah 64 suara dari total 86 voter. Lanyala mendapatkan 22 suara, sedangkan dua kandidat lain Doni Setiabudi dan Arif Putra Wicaksono tidak meraih suara. KLB PSSI berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta pada hari ini Kamis 16 Februari tahun 2023 yang dimulai pukul 9 pagi tadi. Terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI ini juga disambut baik oleh banyak pihak. Mereka juga mengingatkan Erick Thohir akan berbagai PR yang harus diselesaikan, seperti kompetisi Liga 2 dan Liga 3 yang berhenti akibat tragedi Kanjuruhan, kinerja wasit serta PR persiapan tuan rumah Piala Dunia U20 pada Mei sampai Juni mendatang. Nama Erick Thohir memang tidak terdengar asing di dunia olahraga, baik nasional maupun internasional. Menteri BUMN tersebut juga aktif di Komite Olimpiade Indonesia yang menjabat sebagai ketua. Selain itu, ia juga menjadi pemilik klub basket Satria Muda serta menjadi pengurus klub Liga 1 dari Persib Bandung. Sementara itu, perjalanan Erick Thohir di dunia olahraga internasional, pihaknya pernah menjadi pemilik klub asal Amerika Serikat DC United. Selain itu, Erick Thohir juga pernah menjadi pemilik Inter Milan dan memiliki klub basket Philadelphia 76ers. Erick Thohir juga memiliki klub di luar negeri, menjadi pemilik saham mayoritas Oxford United yang bermain di Divisi 1 Liga Inggris. Diketahui pihaknya juga pernah menjadi ketua INASGOG, panitia lokal Asian Games tahun 2018. Hingga saat ini pun pria berusia 52 tahun tersebut juga masih menjadi anggota International Olympic Committee sejak 2019 lalu hingga saat ini. Tim Lingkar TV melaporkan. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengucapkan selamat atas terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Kepastian terpilihnya Erick Thohir diketahui setelah Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau KLB PSSI usai diselenggarakan pada hari ini Kamis 16 Februari 2023. Erick Thohir secara resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI untuk periode 2023 hingga 2027 mendatang. Kepastian itu diketahui setelah Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau KLB PSSI selesai diselenggarakan. Untuk diketahui, KLB PSSI berlangsung di Hotel Shangri-La, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Erick Thohir dipastikan menang dengan jumlah suara 64 dari total 86 voter. Sedangkan Lanyala Mataliti mendapatkan suara sebanyak 22. Inilah juga Pak Erick terpilihnya ini momen yang sangat bagus. Bapak bagus sekali. Ini kita harus gotong royong. Ini bukan hanya PR-nya Pak Erick Thohir saja, tapi ya semua teman-teman pemilik klub, teman-teman supporter, semua. Dengan terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka juga menyambut dengan sukacita. Gibran mengatakan bahwa sosok Erick Thohir merupakan orang yang tepat untuk memimpin PSSI. Gibran merasa senang karena terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI tersebut dibarengi dengan Indonesia yang juga terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U20.
Gibran juga menyampaikan bahwa setelah ini masih banyak PR bagi Erick Thohir untuk membenahi persepak bolaan di Indonesia. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemkot Solo memastikan revitalisasi Keraton Kasunanan Solo akan dimulai tahun ini dengan anggaran APBN Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR tahun 2023. Pekerjaan pertama yaitu revitalisasi Keraton Kasunanan menyasar Gapura Geladak hingga alun-alun kidul. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa pekerjaan pertama sesuai dengan master plan, yakni menyasar Gapura Geladak hingga alun-alun kidul. Alasan dimulai dari titik tersebut dikarenakan Geladak hingga alun-alun kidul merupakan area public space. Selain itu, Geladak hingga Arcade menjadi wajah utama Keraton Solo. Revitalisasi Keraton Solo kali ini juga menyasar pada Masjid Agung. Gibran memastikan bahwa revitalisasi Keraton Solo dan Masjid Agung merupakan beda paket, namun harus selaras dalam pelaksanaannya. Intinya sesuai pertemuan kemarin dengan Gusti Purboyo, yang akan kita sentuh dulu adalah gerbang Geladak dan alun-alun. Ini untuk yang pertama awalan ya, nggak public space untuk warga. Setelah itu? Setelah itu selesai? Setelah itu ya, jadi kan master plan ini kan udah tak tunjukkan tuh, ya nanti sidik-sidik. Gibran juga telah menyampaikan kepada takmir masjid dalam audiensi jika revitalisasi harus selaras dengan Keraton Solo. Menurutnya, revitalisasi Keraton Solo disesuaikan dengan master plan yang telah diserahkan oleh Putra Mahkota Keraton Solo, KGHP Purboyo, beberapa waktu lalu. Dalam master plan tersebut, Keraton Solo bakal dikembalikan seperti fungsi semula. Di sisi lain, jika revitalisasi Keraton Solo selesai dilakukan, Pemkot Solo akan menyerahkan hasil revitalisasi pada yayasan yang telah dibentuk oleh pihak keraton. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Berkurangnya ketersediaan minyak goreng medium minyak kita di pasaran mengakibatkan melambungnya harga minyak kita hingga Rp16.000. Untuk menekan harga minyak goreng minyak kita ini, Rabu siang Bulog bersama distributor melakukan operasi pasar dengan mendistribusikan minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang. Melambungnya harga minyak kita dan menipisnya ketersediaan minyak goreng di pasaran, Bulog yang bekerja sama dengan distributor melakukan operasi pasar dengan memasok di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang. Minyak goreng medium dengan merek minyak kita sejak 2 bulan terakhir harga dan pasokannya di tingkat konsumen mulai menghilang di pasaran. Dalam operasi pasar dengan memasok ke sejumlah pedagang, setiap pedagang sembako mendapat 6 paket minyak goreng dan masing-masing berisi 2 liter setiap botolnya. Khususnya minyak kita ini masih terkendali, masih di harga-harga HET. Pengawasan jenengan gimana untuk penjualan harga? Jadi pengawasan dari kami, ini kan kami juga ada petugas yang ada di lapangan. Ini ada koordinator wilayah, ada kepala pasar untuk senantiasa memantau. Otomatis nanti seandainya ada pedagang yang menjual lebih dari itu, nanti ada laporan ke kami dan kami juga pasti akan menegur kepada pedagang yang bersangkutan. Nah, mungkin untuk panisnya ya, nah seandainya nanti ada distributor lagi ya tidak akan dibagikan gitu dan sebenarnya, sehingga ada keseimbangan. Dinas Perindustrian Kota Semarang akan menempatkan petugas agar pedagang menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi. Untuk harga minyak goreng merek minyak kita dari distributor sebesar Rp12.700 dan pedagang diwajibkan menjual Rp14.000. Berapa hari keluar, kalau gitu nggak begitu kan, nggak keluar nanti harganya naik lagi gitu loh. Selama ini kan kalau dikasih ini ya jualnya Rp14.000 1 liter. Tapi kudu ini 1 minggu apa 2 minggu paling banyak ya. Itu keluar rutin, jadi minyak tuh biar harganya turun gitu loh. Ini sekarang kelon aja turun. Operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog dan distributor ini diakui salah satu pedagang sangat efektif untuk menekan harga minyak goreng di pasaran. Pasalnya jenis minyak goreng minyak kita mulai diminati konsumen untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Mudah-mudahan menjelang Lebaran ini bisa diperhatikan sama pemerintah. Menjelang ya Kebutuhan gimana? ya kalau menjelang puasa kan kebanyakan masyarakat banyak yang membutuhkan. Ya mudah-mudahan ini jangan hanya sekali ini ya, bisa bertahap lah, berapa misalnya seminggu sekali apa 2 minggu sekali ada lagi gitu kan, ekonomi lemah itu bisa terjadi. Soalnya ini beras mahal, minyak mahal, gula mahal, bawang merah sekarang 50.000 Mas. Operasi pasar yang dilakukan Bulog bersama dengan Disperindak serta distributor ini sebagai upaya untuk menekan naiknya harga minyak serta mencegah adanya spekulan yang memanfaatkan kondisi menjelang puasa dan Lebaran. Pasalnya pada momen itu kebutuhan minyak goreng akan semakin meningkat. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV.
Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Meningkatnya penggunaan minyak goreng minyak kita, tim Satgas Pangan Provinsi Jawa Tengah mengecek ketersediaan distributor minyak kita. Pengecekan minyak kita tersebut dilakukan di gudang Bulog Teba Aji, Semarang. Ketersediaan minyak kita di pasaran sempat mengalami kelangkaan seiring meningkatnya penggunaan minyak tersebut di masyarakat. Tim Satgas Pangan Polda Jawa Tengah bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah melakukan pengecekan ketersediaan di Kota Semarang. Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat hingga puasa dan lebaran, Bulog Jawa Tengah telah memesan minyak goreng sejumlah 1.008.000 liter melalui PT BES dan PT Kusuma. Sisanya akan terus berjalan nanti sampai dengan pesanan 1 juta liter terpenuhi. Untuk mencukupi kebutuhan puasa dan lebaran. Jadi secara bertahap ini setiap minggu akan terus dikirim. Kalau untuk pendistribusiannya kita jual melalui RPK, kemudian operasi pasar, jual langsung ke konsumen. Harganya nanti maksimal HET untuk yang medium ini 14.000 per liter maksimal di end user. Hilangnya minyak goreng minyak kita di sejumlah pasar tradisional seiring meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak sebanding dengan ketersediaan atau pasokan yang ada. Untuk persediaan minyak goreng jenis curah di Jawa Tengah saat ini mencapai 7.000 ton. Untuk minyak goreng kemasan sekitar 2.224 ton. Sementara untuk tingkat konsumsi masyarakat di Jawa Tengah mencapai 566 ton per harinya. Aman. Dengan stok itu kalau seluruh Jawa Tengah itu untuk minyak curah itu mencapai 7 juta kilo atau 7.000 ton dan minyak goreng kemasan itu 2 juta kilo atau 2.224 ton. Namun demikian dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang 566 ton untuk minyak kemasan, ini minyak kita jadi terasa semakin sulit dicari. Kenapa? Karena masyarakat, sebagaimana statement dari Bapak Direktur kemarin pada saat press release, masyarakat yang dari premium mulai beralih ke minyak kita. Sementara itu, Disperindak Provinsi Jawa Tengah akan mengawal pendistribusian minyak goreng merek minyak kita di pasar tradisional hingga konsumen secara langsung. Hal ini sebagai langkah antisipasi penyelewengan distribusi minyak jelang puasa dan lebaran. Jadi terkait dengan minyak curah dan minyak kita, ini sebenarnya adalah minyak DMO, yang mana DMO ini adalah kewajiban dari para eksportir minyak atau eksportir CPO dan turunannya itu harus mendistribusikan dulu di dalam negeri. Dengan adanya pengawasan dalam pendistribusian minyak goreng ke pasar dan konsumen, diharapkan dapat mengantisipasi hilangnya pasokan minyak goreng serta munculnya harga yang melambung di pasaran. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan.
Tingkatkan cakupan penjualan usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah Kabupaten Pati. Dinas Perdagangan dan Perindustrian jembatani komunikasi antara UMKM, IMKM, dan Alfamart. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan penerusan Aning Snack yang telah menembus pasar retail nasional. Disdak Perin upayakan para UMKM dan IKM bisa tembus pasar retail. Hal ini menjadi penting supaya dapat meningkatkan penjualan dan kemitraan melalui agenda pelatihan dan edukasi pemenuhan dan persyaratan produk melalui toko swalayan Alfamart dapat menjadi sebuah angin segar. UMKM dan IKM diharapkan dapat mengikuti jejak Aning Snack asal Tranggil Kabupaten Pati yang sudah menembus Alfamart. Dengan cakupan pemasaran di berbagai daerah, dengan prestasi ini tentunya dapat menggugah semangat para pelaku usaha untuk mengembangkan dan melebarkan sayap pemasaran. Untuk diketahui, kini Disdak Perin berusaha menjalin komunikasi dengan Alfamart untuk memberikan wawasan mengenai kiat dan syarat untuk dapat menembus pasaran Alfamart, yang kini sudah tersebar dalam skala nasional dan Filipina. 1.500-an toko Alfamart ini memiliki visi untuk memberdayakan dan tumbuh bersama UMKM. Belum ada komunikasi. Ya artinya Alfamart itu tadi visinya saya sampaikan salah satunya adalah pemberdayaan pelaku UMKM kan, kita ingin tumbuh dan berkembang bersama. Ya kita ingin menciptakan aneng-aneng baru Pati karena Aning Snack itu menjadi kebanggaan nasional. Jadi salah satu contoh produk UKM yang berhasil karena sekarang udah nggak hanya dijual di Kabupaten Pati, tapi udah menyebar ke kota kabupaten yang lain dengan omset yang lumayan tinggi. Pada sosialisasi dan edukasi ini, nantinya produk dari para UMKM dan IKM yang dipamerkan akan dikurasi oleh pihak Alfamart sesuai standar yang ditentukan. Yang lebih penting lagi sebenarnya adalah prosedur perizinan, kemudian standar itu dan sebagainya supaya bisa baru bisa masuk ke retail modern, supaya bisa meningkatkan penjualan dan juga kemitraan dari UMKM. Upaya ini tentunya memerlukan sinergisitas dan komunikasi yang intensif dari Dinas UMKM dan IKM serta pihak Alfamart untuk dapat terus mendorong para UMKM menembus pasar nasional maupun internasional. Apalagi kebanyakan produk UMKM maupun IKM merupakan khas Kabupaten Pati, seperti olahan bandeng, ikan, udang yang disulap menjadi makanan yang kekinian. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Imbas penumpukan volume kendaraan di Jalan Pantura Pati Rembang cukup signifikan. Di waktu tertentu kendaraan mengular panjang. Kondisi ini cukup meresahkan para pemilik toko di Jalan Raya Pati Juwana. Tak hanya sepi pembeli, debu tak karuan pun menghampiri barang dagangan. Beginilah suasana toko alat pertanian milik Tono yang sepi pembeli. Toko yang sudah berdiri hampir 5 tahun ini banyak dilapisi plastik pembungkus. Bukan tanpa alasan, debu akibat banyaknya kendaraan besar yang melintas membawa debu ini masuk hingga toko bagian dalam. Di Jalan Raya Pati Juwana sendiri, di waktu tertentu sering terjadi kemacetan. Hal ini menyebabkan pelanggan dari wilayah barat seperti Kecamatan Winong tak lagi datang ke toko ini. Kondisi macet dan semrawut menjadi penyebab sepinya pembeli. Pemilik toko kini memilih sabar dan bertahan dengan tetap membuka toko, sembari menunggu beroperasinya jembatan Juwana yang kini sedang diperbaiki. Kondisi ini memaksa mereka tetap bertahan meski omset turun hingga 60%. Akhirnya selesai. Ini juga nanti sudah selesai. Jadi Bapak maklumi dan bertahan. Saya sabar. Saya sabar. Tapi kalau turun tapi turun juga bukan 100%. Ini memang situasinya. Tak hanya macet, pihaknya juga rutin menguruk lubang depan tokonya. Mengingat sering hujan dan dilalui pengendara roda 2 maupun 4. Hal ini ia lakukan demi keselamatan pengguna jalan dan pelanggan tokonya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.